Halo semuanya, selamat datang di channel DC Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas singkat cerita komik DC, yaitu Superman Year One. Apa itu Superman Year One? Bagaimana kisahnya? Dan apa yang membuatnya berbeda dari komik Superman yang lainnya? Simak penjelasannya di video kali ini. Oke, alright. Yang berbeda dari komik ini adalah asal-usulnya Superman dan bagaimana mengungkapkan ketika dia menjadi manusia bumi meskipun dia adalah seorang alien. Superman Year One adalah sebuah serial komik terbatas yang dipublikasikan oleh DC Black Label. Terdiri dari 3 edisi buku komik yang ditulis oleh Frank Miller dan digambar oleh John Romita Jr. Dirilis pada tahun 2019. Frank Miller ini adalah salah satu penulis komik legendaris yang terkenal dengan karyanya seperti The Dark Knight Returns, Sin City, dan 300. Sedangkan John Romita Jr. adalah salah satu seniman komik terbaik yang pernah menggambar karakter-karakter seperti Spider-Man, Daredevil, dan Iron Man yang ada di Marvel Comics. Dan mereka berdua kali ini bekerja sama untuk membuat cerita komik DC Comics, yaitu Superman Year One. Ya, tahun-tahunnya si Clark Kent menjadi sosok seorang yang dikenal sebagai pahlawan Superman. Di mana cerita ini bergaris depan mengenai versi lain dari asal-usul lahirnya sosok Superman. Komik ini mengikuti perjalanan dan petualangan seorang pemuda yang bernama Clark Kent dari masa kecilnya di Kansas hingga menjadi pahlawan besar yang ada di kota Metropolis. Cerita komiknya dibagi menjadi 3 bagian edisi. Cerita edisi pertama dimulai dengan adegan di planet Krypton yang sedang mengalami krisis akibat inti planet yang tidak stabil. Jor-El dan Lara Lorvan, 2 ilmuwan terkemuka yang ada di planet Krypton ini, memutuskan untuk menyelamatkan anak mereka yang bernama Kal-El dan mengirimkannya ke bumi menggunakan sebuah pesawat ruang angkasa kecil. Mereka berharap bahwa anak itu akan tumbuh menjadi pahlawan di planet baru itu. Di bumi, pesawat tersebut jatuh mendarat di sebuah perkampungan di Smallville. Jonathan Kent yang ada di sana menemukan ada seorang bayi mungil di pesawat itu. Jonathan pun membawanya pulang ke rumah dan memberitahukan istrinya, Martha Kent, bahwa mereka memutuskan untuk menjaga dan membesarkannya sebagai putra angkat mereka dengan memberi nama Clark Kent. Menyadari anak angkat mereka itu memiliki kekuatan dan kemampuannya yang sangat luar biasa, seperti kekuatan super, terbang melayang, berlari secepat kilat, mengeluarkan sinar laser heat vision dari matanya, Jonathan dan Martha pun menyekolahkannya hingga ke bangku SMA. Di mana di tempat sekolahnya itu, di bangku SMA, Clark bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lana Lang. Ya, dialah seorang wanita yang cantik dan menjadi incaran para pelajar yang lainnya. Suatu saat, Lana diselamatkan dari pelecehan seksual beberapa pria yang sering juga mengganggu si Clark Kent. Lana pun akhirnya diselamatkan oleh Clark dan mengungkapkan sebenarnya siapa jati dirinya kepada Lana, yang akhirnya mereka pun berpacaran menikmati hari-hari mereka di sekolah menengah. Clark pun akhirnya menjadi seorang pahlawan yang masih bersembunyi-sembunyi. Di sekolahnya juga, dia merupakan seorang pemain sepak bola American football yang terkenal. Titik terakhir dari cerita ini, Clark memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk menjelajah ke luar kota. Sebelum dia pergi, ibunya sempat memberikan kostum yang berwarna merah dan biru kepadanya. Sebenarnya Clark berangkat ke Metropolis hanya ingin mendaftar sebagai Angkatan Laut Amerika Serikat agar dapat menemukan panggilan hidupnya yang sebenarnya. Akhirnya dia pun tiba di Metropolis dan petualangannya pun selanjutnya akan terungkap pada edisi yang kedua. Edisi kedua menceritakan bagaimana Clark saat ini sedang melakukan pendidikannya di Angkatan Laut. Dengan kedatangan Clark yang ada di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, dia menjalani rutinitas kebugaran dan pelatihan tempur hariannya yang baru dia gelutin sambil menjalin ikatan dengan rekan-rekannya yang ada di sana. Dia juga menarik perhatian pada salah satu atasannya yang merekrutnya untuk menjadi unit tim elit pasukan militer. Clark Kent pun
berhasil mengetahui bahwa lautan memiliki lebih banyak hal yang untuk dapat ditawarkan. Saat dia menemukan lagu-lagu putri duyung yang mengandung sihir, dia dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Kemudian Clark pun dikenakan tindakan disipliner karena dia terlibat dalam perkelahian yang ada di sebuah bar, meskipun dia menghindari perkelahian tersebut dengan cara apapun. Pada malam hari, dia pun menyelinap pergi untuk mencari putri duyung dan menemukan kota Atlantis. Selama misi khususnya itu, si Clark ini menolak untuk membunuh bajak laut yang dia dan unitnya dikirim untuk menghabisinya. Hal ini membuatnya diberhentikan dengan tidak hormat dari angkatan laut. Clark pun berangkat ke Atlantis, di mana dia bertemu dengan cinta barunya, yaitu Lori Lemaris. Ayah Lori ini adalah seorang raja Poseidon, sangat tidak menyukai si Clark Kent karena beralasan sebagai penghuni permukaan, dan dia pun melepaskan Kraken kepadanya. Setelah banyak hukuman selama pertempuran, terungkap nih bahwa Clark terlalu kuat untuk dibunuh, dan dia pun diberikan kesempatan untuk tinggal di kerajaan bawah air. Ya, kehidupan di Atlantis. Dan cerita edisi ketiga dimulai dengan adegan di mana Clark Kent menyelamatkan kapal selam mini milik seorang jurnalis di media Daily Planet, dan terungkap itu adalah seorang wanita yang bernama Lois Lane. Ya, si Clark Kent pun berhasil menyelamatkannya dari kapal selam yang tenggelam itu dan membawanya ke pulau terpencil. Dia juga melawan beberapa tentara yang ternyata sedang mengejar Lois Lane. Clark Kent pun akhirnya membawa Lois kembali ke Metropolis, dan disinilah babak baru kehidupan Clark Kent pun dimulai. Dia mendaftar di sekolah jurnalistik. Akhirnya dia pun diterima bekerja di Daily Planet. Selain berkenalan dengan Lois dan rekan-rekan di kantornya, dia juga melakukan debutnya sebagai seorang pahlawan super yang kita kenal sebagai Superman, dengan mengenakan kostum yang pernah diberikan ibunya ketika di Smallville. Dia pun dapat mengalahkan beberapa penjahat Metropolis dengan sangat mudah, sehingga tingkat kriminalitas di kota itu menjadi berkurang. Namun ada situasi penyanderaan yang terjadi di gedung Lex Corps, dan Superman pun pertama kalinya bertemu dengan si botak licin Lex Luthor. Lex ini berhasil memanipulasi Superman agar dapat bekerja untuknya, yang kemudian dia pun memanfaatkannya, di mana si Lex Luthor ini memintanya untuk mengalahkan seorang vigilante bertopeng yang ada di kota Gotham yang kita kenal sebagai Batman. Alasannya adalah karena The Batman mengurangi keuntungan Luthor dengan menghancurkan banyak operasi ilegalnya. Nah, ketika kedua pahlawan itu akhirnya berhadapan, Batman pun menyadari bahwa Superman jauh lebih kuat dari apa yang dia kira. Tidak ada satupun caranya yang dia lakukan untuk dapat mengalahkan Superman. Nah, ketika Superman yang frustasi meraih Batman dan berhasil untuk akan membunuhnya, dia pun akhirnya dihentikan oleh tangan yang hampir sama kuat dengannya. Ternyata itu adalah tangan seorang wanita yang bernama Wonder Woman yang berasal dari Pulau Themyscira. Wonder Woman lah yang kemudian menjelaskan bahwa dengan kekuatan mereka masing-masing dapat menjadikan bumi ini lebih baik dan terlindungi dari para pelaku kejahatan. Akhirnya Superman pun menjadi luluh dan mereka pun menjadi bersahabat. Mereka pun kembali ke kantor Luthor yang ada di Lex Corp, di mana mereka memberitahunya bahwa permainannya sudah selesai saat Wonder Woman mengikatnya dengan tali lasonya, Lasso of Truth. Si Luthor si botak licin pun akhirnya membocorkan semua rahasia mengenai Superman dan Kryptonian, mengungkapkan kepada Superman ternyata orang-orang Kryptonian tidak semuanya punah dalam ledakan planet Krypton. Ada satu kota yang tersisa, yaitu Kandor. Namun kota itu ada di tangan seorang kolektor yang bernama Brainiac, seorang alien robotik antar galaksi yang menyimpannya pada sebuah botol. Kota Kandor diubahnya menjadi berbentuk mini. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Superman pun segera meninggalkan bumi untuk menemukan Brainiac dan berpikir untuk membebaskan rakyatnya yang ada di dalam botol. Komik ini berakhir dengan adegan di mana Clark mengenakan kostum biru dan merah dan menjadi Superman, pahlawan terbesar yang ada di bumi.
Nah, itulah dia ringkasan cerita komik Superman Year One yang memberikan petunjuk tentang masa depan dari Superman yang kali ini sangat berbeda dengan cerita komik yang lainnya, di mana nanti itu dia akan menghadapi berbagai tantangan dan krisis seperti Doomsday, Darkseid ataupun Brainiac. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, cerita komik Superman Year One merupakan cerita yang menampilkan asal-usul Superman dengan cara yang baru dan lebih menarik. Komik ini juga menampilkan beberapa karakter dan peristiwa penting dari mitos Superman seperti Lois Lane, Lex Luthor, Batman, Wonder Woman, dan lain-lain sebagainya. Superman Year One memiliki gaya gambar yang khas dan sangat keren, dengan gambar-gambar yang disajikan dengan suasana dan emosi dari setiap cerita yang rapi. Komik ini juga memiliki banyak referensi dan homage kepada komik-komik klasik lainnya seperti serial The Dark Knight Returns, All Star Superman, dan yang lain-lain. Jadi, itulah dia sedikit ringkasan mengenai cerita komik Superman Year One yang dipublikasikan oleh DC Black Label yang tidak masuk ke cerita utama timeline DC Universe. Apakah teman-teman sudah membaca komik tersebut? Apa pendapat kalian tentang komik ini? Apakah kalian suka atau tidak dengan cerita dan gambar yang ada di komik ini? Kalau aku bisa sampaikan, grafik yang disampaikan pada cerita ini, gambar-gambarnya sangat keren. Silahkan tulis komentar ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel DC Indonesia. Sukses untuk kita semua ya. Semoga semua urusan dapat dipermudahkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.